Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Frida Nurlita. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang bertemakan Islam dan dakwah. Buku yang saya review ini yaitu judulnya Dakwah Oke Harmonis Yes yang ditulis oleh M.R. Kurnia. Kira-kira bukunya seperti ini. Pada buku ini terdapat tulisan di atasnya yaitu serial keluarga sakinah atau yang berkaitan dengan keluarga yang sakinah. Juga terdapat ilustrasi pada covernya, di mana ilustrasi ini menggambarkan dua orang yaitu pria dan wanita sedang menaiki sepeda, kemudian di depannya ada bendera dengan lafaz tahlil. Buku ini sangat tipis dan hanya berisi 33 halaman yang diterbitkan oleh Al-Azhar Fresh Zone Publishing di Kota Bogor. Pada buku ini tidak terdapat daftar isi, melainkan hanya beberapa subjudul dengan penjelasan di dalamnya. Pada bagian awal buku ini membahas latar belakang mengenai hubungan dakwah dengan keluarga, yaitu bagaimana memadukan kewajiban umum dengan kewajiban rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus. Di bagian awal buku ini juga mengingatkan dunia yang sudah berada di tepi jurang kehancuran. Sudah banyak kemanusiaan yang dilupakan, di mana seharusnya diatur oleh Islam, justru sekarang diatur oleh hukum jahiliyah modern. Maka dari itu, diwajibkan bagi semua kaum, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan kewajiban besarnya yaitu kewajiban berdakwah, yang seringkali di luar rumah, dan kewajiban berumah tangga. Kemudian pada bagian subjudul yang kedua, yaitu menengok para Sri Kandi Muslimah, dikisahkan bahwa di Makkah dan Madinah, bukan hanya laki-laki yang berdakwah, melainkan juga perempuan. Diceritakan kisah Siti Khadijah yang pertama kali mengimani Nabi, mengingat bahwa beliaulah yang membantu dakwah Rasulullah, yang membelanya mengeluarkan harta bendanya bagi dakwah di saat banyak orang yang begitu mengucilkannya. Saudah binti Zam'ah juga salah satunya. Setelah masuk Islam, dia mendakwahi keluarganya sampai masuk Islamlah sang suaminya. Tidak jarang perempuan muslimah ketika itu pada bidang yang beresiko sangat tinggi. Ini menggambarkan betapa mereka memahami betul kewajiban berdakwah yang dibebankan Allah kepada mereka, selain kepada suami mereka, laki-laki pada umumnya. Pada buku ini juga dibahas bagaimana kewajiban perempuan sebagai pengatur rumah tangga, seperti peran perempuan sebagai ibu. Secara ringkas, kewajiban perempuan ada dua, yaitu yang pertama sebagai fungsi ibu atau yang disebut ummun, dan yang kedua sebagai fungsi pengatur rumah tangga atau disebut dengan robatul bait. Terdapat pula hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan fungsi wanita menikah adalah melahirkan dan mengurus anak. Maka di antara aktivitas dalam menjalankan fungsi ibu tersebut adalah membesarkan anak seperti memberikan ASI dan berupaya memperhatikan makanan dan minumannya. Kemudian memelihara dan merawat anak dalam hal kebersihan, kesehatan, dan keindahan merupakan bagian dari peran yang harus dilakukan oleh ibu. Ibu juga berperan memberikan kasih sayang, interaksi dengan anaknya, dan yang tak kalah penting adalah mendidik anak. Keberhasilan membentuk anak menjadi anak yang soleh merupakan suatu penjamin dari Allah agar dapat terus mengalirnya pahala. Peran perempuan selanjutnya yaitu sebagai pengatur rumah tangga. Yang pertama, mengurus dan menyelesaikan masalah makanan. Wanita tentu harus mengetahui ilmu pangan. Yang kedua, menjaga kebersihan, ketertiban, kerapihan, keamanan di rumah tangga. Yang ketiga, menjaga kemuliaan dan kehormatan dalam rumah tangga, seperti berupaya untuk membangun dan menjaga citra rumah dari pandangan orang lain. Setelah melihat sepintas, maka kewajiban perempuan sangatlah banyak dan tidak ringan kewajiban yang ada di pundak kaum Hawa ini. Seorang perempuan seakan harus menjadi superwoman,
Namun, seorang perempuan yang bertakwa yakin bahwa apa saja yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan dapat dipikul oleh hambanya. Realitasnya, ketika dia melakukan kewajiban berdakwah yang seringkali di luar rumah, meskipun pekerjaannya sudah tuntas di dalam rumah, ia masih harus mencari jalan berkompromi agar tidak berbenturan dengan hak suami yang ada pada dirinya. Dengan demikian, muncullah suatu pertanyaan cerdas, bagaimana agar semua kewajiban terlaksana. Suami rela, hati menjadi tentram, dan kehidupan rumah tangga bahagia. Sebenarnya, kewajiban dari pertanyaan tersebut adalah terletak pada interaksi antara istri dan suami. Tegasnya terletak pada hubungan yang sejalan dan terpadu. Sebagai jawaban terhadap hal ini, Islam menetapkan bahwa kehidupan suami istri adalah kehidupan persahabatan atau yang disebut dengan hayatul subhah. Suami sebaiknya memahami bahwa kewajiban istri sangatlah banyak. Dia tidak rela jika nanti istrinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak jika mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, suami dapat memahami bahwa tidak tepat bahwa istrinya hanya diposisikan untuk sang suami saja, hanya meladeni suami dan keluarga. Terlebih jika kewajiban rumah tangga itu dapat diatur, sehingga kewajiban istri tersebut dapat dilakukan. Salah satu kewajiban yaitu dakwah. Sang suami harus turut senang, bahkan mendorong, karena sadar bahwa istrinya kelak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal bertemu nanti di surga, insya Allah. Mengikuti alur tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan penyelarasan dakwah dengan rumah tangga banyak terletak pada kerelaan sang suami. Dengan demikian, maka upaya istri untuk membuat sang suami rela, bahkan menjadikannya sebagai pendorong aktivitas dakwahnya, merupakan syarat mutlak bagi penyelarasan kedua hal tersebut. Namun, bila ada satu atau dua hal lain yang menyebabkan adanya benturan antara dakwah dengan kepentingan keluarga, dalam hal ini dengan suami, maka harus dikembalikan kepada hukum perempuan sebagai ibu. Peran pokok ini tidak boleh dinomorduakan. Lalu, berbuatlah dakwah untuk kemajuan Islam dan umatnya di masyarakat atau lingkungan sekitar sesuai dengan kemampuan yang ada. Urgensi pada buku ini yaitu pembaca dapat memahami dakwah Islam, terutama di zaman era modern ini, saat dunia berada di tepi jurang kehancuran. Pembaca juga dapat memahami bagaimana seorang perempuan yang memenuhi dua kewajibannya, yaitu mengatur rumah tangga dan berdakwah. Kemudian pembaca dapat memahami bagaimana cara rumah tangga agar tetap harmonis, serta suami rela menjadi pendorong aktivitas dakwahnya. Buku ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu salah satunya memiliki halaman yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan menghabiskan waktu untuk membacanya sampai selesai. Kemudian pada buku ini terdapat hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan pembaca untuk meyakinkannya. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapat daftar isi dan tidak terdapat daftar pustaka. Mudah-mudahan dengan didorong oleh niat ikhlas serta semangat untuk tegaknya Islam, kaum muslimah dapat membuat aliansi strategis antara dakwah dan rumah tangga. Sekian penjelasan review buku dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.